Selamat berjumpa kembali di forum kita bersama Insights on Innovation, sebuah kanal ilmu pengetahuan dari Prodi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada. Saudara, hari ini kita mempunyai tamu yang istimewa, Dr. Muhammad Sultan Amin. Sebelum saya mengundang beliau untuk hadir di forum kita ini, saya akan membacakan biografi beliau. Dr. Muhammad Sultan Amin lahir di Surabaya pada 10 Maret 1957. Beliau adalah alumni yang lulus di program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin UGM, lulus pada 15 Januari 2019 dengan predikat cum laude. Suami dari Eni Suci Indrastuti, ayah dari Mizan Vina Nafis Fasa dan Alif, serta kakek dari Naila Kaisa Hanna dan Raina, memiliki latar belakang ilmu pendidikan. Memulai karirnya dari bawah sebagai pegawai tata usaha SMP, menjadi guru SMP dan guru SMA Muhammadiyah, kemudian menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah. Ada dua hal yang patut ditonjolkan dalam hal karier. Pertama adalah berkarier di dunia usaha, dan yang kedua adalah sebagai ahli atau praktisi pendidikan. Sebagai pengusaha, beliau adalah Direktur Utama PT Cipta Mulia Group, dan di dunia pendidikan menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya dan menjadi inovator di dunia pendidikan dengan mendirikan Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya. Selain itu, yang harus ditonjolkan adalah beliau juga aktif di dunia sosial, yaitu sebagai Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah, Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan pendakwah yang banyak memberi pengajian, baik secara luring atau daring di berbagai tempat. Nah, disertasi beliau waktu menempuh pendidikan dokter di UGM, judulnya itu adalah Inovasi Implementasi Standar Nasional Pendidikan atau SMP, Peran Kepemimpinan dan Budaya Sekolah untuk Peningkatan Kualitas. Nah, disertasi ini menjadi titik tolak kita ya, dalam wawancara kita ini dengan Dr. Sultan Amin, dan tema kita adalah mengenai inovasi pendidikan sekolah alam di Indonesia. Mari kita undang tamu kita, Pak Sultan. Ya, saya biasa memanggilnya. Halo Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof nggih? Sehat-sehat, Pak Sultan bagaimana? Sehat juga Prof, alhamdulillah. Ini dari Surabaya ya Pak Sultan ya? Nggih Prof. Ini kita masih di era COVID, jadi tidak bisa melakukan wawancara secara luring ya. Kita wawancaranya harus daring ini. Ya. Baik Pak Sultan ya. Tema kita itu mengenai, tema kita itu kan mengenai inovasi ya. Inovasi di dunia pendidikan, dan khususnya ini karya monumental dari Pak Sultan itu ya, kan mendirikan sekolah alam ya di Surabaya ya. Ya. Nah, ini kita ingin tahu Pak Sultan ya tentang sekolah alam ini ya, dan sekolah alam itu kan merupakan satu contoh inovasi pendidikan ya, yang terjadi di Indonesia. Sekolah alam itu apakah kita bisa menyebut sebagai sekolah asli Indonesia atau itu ada juga di negara-negara lain? Ya, barangkali Pak Sultan bisa menjelaskan ya tentang sejarah itu sekolah alam ini ya di dunia ya, dan bagaimana kemudian diadopsi di Indonesia ya. Kapan itu pertama kali diadopsi dan kapan juga kemudian Pak Sultan mengadopsi itu di Surabaya. Monggo Pak Sultan, gimana ceritanya Pak Sultan? Ya. Prof, sekolah alam itu adalah sekolah modifikasi. Munculnya itu karena melihat kejenuhan anak-anak di dalam kelas itu. Jadi sebagai alternatif bahwa
belajar itu tidak hanya di kelas, tapi bisa di mana saja bisa anak-anak itu belajar. Selama ini kan seakan-akan dalam bahasa yang agak sedikit didramatisir, sekolah di kelas itu seperti sekolah yang di penjara begitu kan. Anak-anak tidak bebas untuk apa menawarkan diri atau ditawarkan. Hari ini kita bisa belajar di mana? Di emper kelas, di luar kelas, di lapangan kah, atau di musola, atau dimanapun begitu, Prof. Itulah awalnya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau di dunia itu jadi The Potter itu sudah mulai awal-awalnya sekolah alam itu tahun 2000-an, Prof. The Potter itu dari mana itu, Pak Sultan? Itu dari Amerika. Beliau itu menawarkan pendidikan kayak outbound. Nah, kita tahun 2000-an itu outbound itu kan masih menjadi barang langka, Prof. Nah, 20 tahun sebelumnya jadi Potter itu membuat sebuah camp dengan semacam outbound itu, itu menggairahkan kepada anak-anak. Maka ditulis panjang lebar bahwa ini adalah alternatif sebuah pendidikan ke depan. Nah, itulah mulai sebelum tahun 2000 itu mulai diadop di Indonesia. Nah, 3 tahun kemudian tahun 2000-an saya mengadop untuk di Surabaya itu. Bisa dijelaskan adopsi pertama kali di Indonesia itu di mana? Di Indonesia pertama kali itu adalah Bang Lindo di Sekolah Alam Ciganjur. Nah, memang Bang Lindo menciptakan sekolah itu bukan kelas, hanya saung-saung di tepi lapangan seperti itu. Jadi sekolahnya itu agak anak-anak itu dibuat santai, Bro. Jadi sekolah alam itu pembelajaran itu tidak menjadi sebuah beban. Tapi bagaimana belajar itu menyenangkan, itulah yang menjadi tujuan utamanya. Ya, gini Pak Sultan ya, saya coba menangkap lebih jauh lagi ya pengertian sekolah alam ya. Istilahnya itu kan alam ya. Alam itu kan ya alam bisa artinya sungai, bisa artinya sawah, bisa artinya udara di sekitar kita ya. Nah, di sini alam itu bisa dalam dua pengertian kelihatannya ya. Tempat di mana anak itu belajar. Jadi anak belajar itu di ruang terbuka, alam, bukan di ruang tertutup kelas gitu ya. Itu satu pengertian ya. Pengertian yang kedua itu sepertinya alam itu sebagai objek belajar. Jadi kalau dulu objek belajarnya itu adalah textbook ya, buku-buku pelajaran ya. Sekarang objek belajar itu ada alam ya. Lalu bagaimana anak itu belajar dari alam untuk mereka itu menguasai sesuatu. Barangkali itu pengetahuan, barangkali itu keterampilan, barangkali itu adalah karakter. Apakah seperti itu Pak Sultan? Atau bagaimana penjelasan teknisnya ya? Bisa jadi, Prof. Jadi alam itu menjadi laboratoriumnya anak-anak. Laboratorium. Selama ini di laboratorium yang nyata, real education, Prof. Jadi kalau menanam tidak hanya teori di depan kelas, tapi langsung praktek anak-anak itu. Dan langsung bisa memeliharanya sampai panennya begitu, Prof. Jadi anak-anak itu mengikuti proses apa yang dia lakukan. Terus gimana Pak Sultan? Ini kan bagaimanapun kan anak juga harus menguasai teori ya, menguasai ilmu pengetahuan ya, seperti yang juga diajarkan dalam buku pelajaran tertulis atau dalam textbook ya, di literatur ya. Nah, sementara itu kalau belajar dengan alam kan belajar mengenai realitas yang terjadi di alam ya. Nah, dan nanti juga anak itu di samping dia menguasai itu alam itu, pengetahuan dari alam, kan dia juga harus mampu juga menguasai pelajaran di sekolah, sehingga kalau ujian itu dia juga bisa menjawab pertanyaan di ujian ya. Nah, itu bagaimana kaitan antara pelajaran yang dia dapat di alam dengan pelajaran yang harus ia kembangkan untuk nanti misalnya masuk ke dalam ujian-ujian yang ada di sekolah atau mungkin kementerian melakukan pendidikan nasional ujian nasional gitu. Ada linknya nggak itu Pak? Prof, saya ingin jelaskan bahwa tipe sekolah alam itu ada beberapa macam, Prof. Yang pertama ada teman-teman itu masih betul-betul mentaati kurikulum nasional, tetapi media belajarnya itu saja yang dia di alam. Yang kedua, kurikulum itu dibaca dengan kritis.
Jadi dibenahi dengan inovasi-inovasi itu. Itu yang seperti saya yang kami mengembangkan di Surabaya. Ada yang ketiga, Prof, yang betul-betul alam murni sudah. Jadi dididik di alam itu tanpa melihat kurikulum nasional. Anak-anak itu lantas dididik dengan keterampilan-keterampilan saja. Ada yang seperti itu, Prof. Oke, baik. Oke, kalau gitu kita agar lebih sederhana kita bagi menjadi dua ya. Jadi ada sekolah alam, tapi sekolah alam itu masih mengacu kepada kurikulum nasional gitu ya. Hanya dengan model sekolah alam itu anak menjadi bersifat kritis ya terhadap materi-materi pelajaran yang ada di kurikulum ya. Itu satu tipe pendidikan, dan sekolahnya Pak Sultan termasuk di situ ya. Kemudian yang kedua itu adalah lepas dari kurikulum nasional, betul-betul itu dikembangkan secara bottom up ya, orientasi kepada alam ya, tidak sudah terkaitkan dengan kurikulum nasional itu. Nah, saya ingin malah tertarik yang kedua ini ya. Nah, kedua itu kemudian bagaimana pengembangan pendidikannya, target yang diharapkan dari pendidikan seperti itu apa itu, Pak? Mungkin ada contoh konkretnya, Pak? Nah, biasanya ini teman-teman yang kedua itu memang anak-anak jalanan, anak-anak yang drop out, begitu Prof, anak-anak yang sudah tidak ada orang tuanya, memang dia kepingin mendidik secara skill saja. Nah, kalau mereka kepingin lulus, diikutkan paket B, paket C, dan lain sebagainya seperti itu, Prof. Kalau tidak, ya enggak ya. Nah, hasil yang diharapkan dan yang terjadi dalam praktek seperti apa, Pak? Menjadi seperti apa setelah mereka sekolah kalau yang seperti itu? Itu biasanya dididik dengan ilmu-ilmu tertentu. Taruhlah ahli musik, taruhlah dia sebagai penulis, taruhlah dia jadi punya vocation tertentu saja, Prof, mereka itu. Tapi karena dididik secara mendalam, jadi bisa untuk gantungan hidupnya dia ya satu profesi begitu kan, reparasi mobil dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka dapat dididik untuk menguasai jenis keterampilan tertentu ya, sesuai dengan mungkin juga bakat masing-masing ya, dan nantinya itu bisa untuk pengembangan karier ke depannya ya. Dan mungkin juga di situ ada unsur pendidikan karakternya juga ya, Pak ya. Oke, Prof. Jadi saya melihat baik itu sekolah alam yang masih memegang teguh kepingin menjadi sekolah yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan itu, maupun yang mereka lepas, tetap karakter itu yang dinomorsatukan. Jadi mereka meskipun kelihatan anak-anak itu agak sedikit liar, tapi mereka itu punya wisdom yang sangat mendalam. Itu yang menjadi tujuan teman-teman mendirikan sekolah itu. Oke, kalau gitu kita fokus ke yang model pertama tadi itu ya. Jadi sekolah alam, tapi itu juga link dengan kurikulum nasional gitu ya. Nah, dan itu Pak Sultan juga ikut mengembangkannya ya. Tapi fokus di Pak Sultan itu adalah orientasi juga bisa link dengan kurikulum, tapi bersikap kritis terhadap yang ada di kurikulum atau materi-materi yang tertulis mungkin di dalam buku pelajaran tertulis atau textbooknya itu ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana mengembangkan sikap kritis itu, Pak, di dalam praktek, Pak? Ya. Begini, Pak. Kita melihat kurikulum kita itu banyak yang redundant. Kelas 1 diajarkan, kelas 2 diajarkan lagi. Jadi kami baca seefisien mungkin, sehingga kami bisa memasuki dengan kurikulum-kurikulum yang lebih dibutuhkan untuk anak-anak itu. Iya. Jadi kami tidak hanya tulis saja, tapi kami kembangkan dengan praktek-prakteknya begitu, Prof. Jadi lebih berisi lah, Prof, untuk melihat kurikulum itu. Kelebihan yang kemudian didapat oleh murid seperti apa, Pak? Yang didapat oleh murid itu, murid lebih bisa punya wacana lebih luas, Prof. Dan tidak hanya secara teoritis saja, tapi secara praktis, anak-anak itu tahu yang dimaksud dari teori-teori itu adalah ini, begitu kan? Karena ya tadi itu pendidikannya tidak hanya di kelas, tapi bisa di keluar. Dan yang lebih penting lagi, Prof, anak-anak itu bisa diajar oleh siapapun. Jadi dengan guru baru, apakah itu tukang becak yang mencari profesi dengan mengayun becak, ketika di depan mereka itu mereka bisa menghormati meskipun gurunya hanya seorang tukang becak sekalipun. Jadi anak-anak itu bisa
appreciate terhadap siapapun dia bisa mendapatkan ilmu itu, Prof. Karena kita bisa menampilkan profesi apa saja, guru siapa saja, apakah itu tukang kebun, apakah itu apa tukang sayur, nah, bisa mengajari anak-anak itu untuk sebuah ilmu. Gitu. Dalam hal karakter itu, apa karakter yang menonjol dari anak-anak didikan sekolah alam? Jadi karakternya itu mereka bisa apresiasi pada siapapun, karena anak-anak itu kita ajak ke sekolah ke panti jompo, mereka berjam-jam di situ, kepada anak-anak yang anak-anak sekolah cacat umpamanya, Prof. Jadi anak-anak itu bisa empatinya itu muncul di situ. Ya, oke, baik, tingkat kapasitas tingkat empatinya ya pada lingkungan itu menjadi tinggi ya, atau mungkin kepedulian lingkungan terhadap lingkungan itu menjadi tinggi gitu ya. Mungkin ada juga karakter yang lain ya, barangkali menyangkut misalnya aja daya kritis dari anak didik, misalnya aja daya inovasi dari anak didik itu, ada nggak hasil yang semacam itu? Baik, Prof, karena anak-anak itu dididik dengan secara terbuka begitu itu, jadi dia itu melihat sesuatu yang dia anggap aneh, itu langsung kepingin dia didiskusikan. Makanya kadang-kadang ortu itu agak sedikit komplain ke kita. Aduh, anak saya kok banyak tanya ya sekarang ini, tanya itu. Kadang-kadang orang tua dikritisi. Oke, baik. Gini Pak ya, ini kan saya di di video sebelumnya itu pernah menjelaskan mengenai bagaimana kita mengembangkan daya inovasi ya manusia ya sejak di anak-anak ya. Dan faktor pendidikan ketika anak-anak itu sangat menonjol ya, sangat penting ya. Baik itu pendidikan di sekolah maupun di keluarga ya. Nah, sekarang ini ada pendidikan sekolah ya yang berbeda dengan yang lazim diadakan ya, yang standar ya, yang namanya sekolah alam itu. Dan karena sekolah alam itu dikembangkan secara terbuka, anak bukan hanya membaca pelajaran yang standar ya, di buku pelajaran, tapi juga belajar dari alam itu. Nah, barangkali ada perbedaan dalam hal misalnya kemampuan mengembangkan kreativitas gitu. Nah, pertama adalah apakah kreativitas termasuk sesuatu yang dibangkitkan di sekolah ya, dan dengan cara bagaimana kreativitas itu dibangkitkan, dan kemudian dalam praktek bagaimana tingkat kreativitas anak itu yang sekolah di sekolah alam itu, Pak. Umpama contoh kecil, Prof. Teman-teman mengajarkan umpama warna itu anak-anak tidak harus kalian itu beli dari toko dengan cat-cat itu. Kalian bisa agak kuning itu dari kunir, merah dari daun jati ya. Anak-anak itu akhirnya bisa menggunakan apa yang di alam itu untuk kepentingannya, Prof. Oh, gitu. Ya. Dari itulah terus anak-anak itu bisa melihat sesuatu itu, wah ini bisa dikembangkan, ini bisa dikembangkan, ini bisa dikembangkan. Jadi nalarnya itu Prof, namanya thinkingnya anak-anak itu. Iya, ini ya kemampuan untuk inventing ya. Kemampuan inventing ya, menemukan hal yang baru. Dan kemudian mengolah yang baru itu ke dalam sesuatu yang baru ya, itu terbentuk gitu, kira-kira begitu ya. Ya, itu kan kreativitas. Dan mungkin juga cara berpikirnya pun juga menjadi cara berpikir yang out of box juga ya Pak ya, mesti barangkali ya muncul nggak semacamnya ya, sehingga kreativitas mereka berkembang ya. Betul. Jadi kadang-kadang memang kami, Prof, guru itu memang tidak guru yang sudah lama mengajar. Kami mencari guru itu adalah anak-anak yang baru pas graduate itu, karena untuk memotivasi, untuk mendorongnya itu lebih gampang begitu kan, ketimbang kalau guru-guru itu sudah lama. Kalau guru lama itu mereka seniman itu, Prof, yang mudah untuk diajak berdiskusi mengembangkan kreativitas anak-anak. Ya, ini hal-hal yang ini ada di di disertasinya Pak Sultan ya. Ada bukti empiris bahwa anak-anak dari sekolah alam itu nilai NEM-nya itu ya di ujian akhir murid ya, apakah itu yang tingkat SMP atau SD ya,
atau SMA itu ternyata lebih tinggi dibanding yang di sekolah reguler. Betul ya seperti ya Pak ya? Dan itu memang yang begitu-begitu itu bagi anak-anak itu lebih mudah karena anak-anak itu tidak stres menghadapi ujian itu. Gitu Karena ya. ujian itu sudah dianggap biasa bagi anak-anak karena mereka sudah pernah naik gunung, menyusuri sungai. Jadi ketakutan mereka sudah kita habiskan ketika mereka sama pembelajaran itu. Jadi kalau ujian itu tidak menjadi sesuatu yang lebih menakutkan gitu loh, Prof. Nggak seperti saya ketika mau ujian tertutup, wah stres setengah mati. Itu karena Pak Sultan dulu nggak sekolah alam ya Pak ya? Ya, baik. Jadi intinya gini ya Pak Sultan ya. Jadi sekolah alam itu ya bisa ikut membantu pengembangan karakter ya. Dan itu bisa terjadi karena di dalam sekolah alam itu dikembangkan rasa percaya diri yang tinggi ya. Sehingga anak-anak itu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, sehingga ketika menghadapi ujian itu secara mental mereka menjadi lebih siap, kira-kira begitu ya. Sehingga hasil dari ujian pun bisa menjadi lebih baik ya. Baik Pak Sultan. Nah sekarang hal yang berikutnya itu adalah terkait dengan ini sistem pendidikan nasional ya. Saya kira sekolah alam itu belum menjadi sistem pendidikan nasional ya. Kurikulum di sekolah SD sampai SMA itu di Kementerian Pendidikan itu masih dikembangkan secara standar ya, dan sekolah alam itu ada di luar itu. Nah pertanyaannya, apakah sebenarnya model sekolah alam itu dapat diadopsi menjadi sistem kurikulum nasional itu? Mungkinkah seperti itu, ataukah adakah upaya untuk ke sana Pak Sultan? Ya. Saya ingin cerita Prof, karena di nasional ini akan terus terang keinginan untuk merubah itu kan besar sekali. Akan tetapi karena kesiapan dari masing-masing sekolah itu belum tentu sama, maka kurikulum 13 itu sebenarnya sudah mengarah ke sana Prof. Iya, iya. Tetapi karena kesiapan, lagi-lagi kesiapan guru Prof. Karena gurunya sudah demikian mengajar di depan kelas enak, ada buku teks. Kalau sekolah alam yang kami kembangkan itu kan tema-tema kehidupan, Prof. Yeah. Tapi itu kan hanya soal bagaimana penyiapan SDM ya, agar mereka siap dengan cara belajar, cara pendidikan yang baru itu ya. Nah, tapi apakah ada keinginan dari Kementerian Pendidikan ya, sejauh yang Pak Sultan dengar, upaya untuk mengadopsi model sekolah alam itu secara nasional ya, ada atau tidak, dan kemudian pernahkah Pak Sultan itu ya melakukan pendekatan dengan Kementerian Pendidikan ya untuk mengembangkan itu? Kan Menteri Pendidikan kan pernah temannya Pak Sultan, Muhadjir Effendi. Masa sama Pak Muhadjir Effendi nggak pernah ngomong soal itu Pak? Sebenarnya kalau kurikulum 13 itu mau dipraktekkan betul, itu ide sekolah alam itu sudah teradopsi. Sebenarnya padahal kurikulum 13 itu adalah bagian kecil daripada sekolah-sekolah alam yang dikembangkan selama ini, gitu. Nah, itu kan belum tuntas kurikulum 13. Lantas Mas Nadiem ini muncul dengan COVID kita. Nah, ini sebenarnya teman-teman sekolah alam itu lebih siap dengan kondisi seperti ini. Ya, ada artinya juga di era Pak Nadiem itu, Mas Nadiem itu sebenarnya kesempatan untuk mengembangkan kurikulum yang lebih dekat dengan yang dikembangkan dalam sekolah alam itu malah lebih mungkin ya Pak ya. Ya mudah-mudahan lah ya. Tapi lagi-lagi teman-teman ini kesulitan medianya. Ya, ketika dulu belum siap, di saat kesulitan yang demikian nampak di depan inilah menjadi jurang antara guru dengan muridnya, Prof. Apalagi anak-anak dengan model daring ini, begitu, Prof. Ya, baik Pak Sultan ya. Mungkin gini ya pertanyaan yang terakhir Pak Sultan ya. Jadi pertama bahwa sekolah alam itu adalah merupakan contoh inovasi ya pendidikan di Indonesia ya. Ada di situ unsur inovasi kurikulumnya, ada di situ inovasi dalam metode pengajarannya ya. Hubungan murid dengan orang tua dan guru pun juga mengalami
pembaruan ya, sehingga itu sebenarnya model sekolah yang benar-benar baru dan perlu ya, karena membuat anak didik itu menjadi lebih kreatif ya, lebih mandiri ya, dan lebih bisa menyongsong masa depan seharusnya. Nah, ke depan ya, apa kira-kira saran Pak Sultan ya, pikiran Pak Sultan ya, tentang penguatan sekolah alam di Indonesia itu? Apa yang perlu dilakukan dan apa yang sudah dilakukan sekarang dan apa yang perlu dilakukan ke depan agar supaya model sekolah alam itu bisa menjadi model pendidikan yang menonjol di Indonesia. Ya. Monggo Pak Sultan. Ya. Terima kasih Prof. Jadi yang paling penting tadi saya menyinggung bahwa sebagus kurikulum apapun yang dicanangkan Prof, itu tergantung kepada para pengelolanya, yakni para guru itu. Nah, maka guru itulah Prof yang menjadi tumpuan harapan keberhasilan kurikulum-kurikulum termasuk yang digagas oleh Mas Nadiem itu. Nah, disinilah pelatihan-pelatihannya pun harus yang real, tidak hanya secara teoritis saja, Prof. Seperti ketika pengalaman kami di Lombok Timur, ketika membantu gempa di sana, bagaimana murid-murid di dalam tenda itu bisa diajak teman-teman guru keluar untuk diajar. Nah, guru-guru kita di sana melongo semua. Loh, jadi mendidik itu bisa begitu, nggih, begitu. Jadi memanfaatkan kondisi alam yang ada itu, Prof, gitu loh. Nah, ini menjadi PR kita besar sekali, Prof, untuk ke depan guru-guru FKIP itu harus mulai mencanangkan kurikulum-kurikulum baru untuk pendidikan ke depan gitu, Prof. Ya, baik Pak Sultan ya. Ini semuanya masih harapan ya. Untuk ke sana kelihatannya memang banyak usaha yang harus dilakukan ya. Kata kunci dari Pak Sultan itu adalah kesiapan dari guru itu sendiri ya. Guru itu harus ditingkatkan kapasitasnya ya, untuk mengajarkan anak dengan cara-cara yang baru ya. Bukan cara-cara yang monoton ya, tapi cara-cara yang inovatif ya, yang bisa membangkitkan kreativitas dari anak didik ya, mendekatkan mereka dengan situasi alam dan kritis terhadap alam, lalu kemudian bisa memunculkan kapasitas anak yang bagus ya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang kreatif dan menyongsong masa depan itu lebih baik ya. Nah, ini pekerjaan yang tidak sederhana ya, persoalan penyataan SDM ya. Dan barangkali mungkin perbaikannya sejak di pendidikan guru itu sendiri ya. Pendidikan guru sejak di di perguruan tinggi ya, lembaga pendidikan guru ya, itu harus juga bisa mendidik calon-calon guru itu untuk nantinya itu mampu mengembangkan kreativitas sebagai guru ya. Jadi guru yang bisa memfasilitasi terhadap pengembangan kreativitas anak dan mendekatkan mereka dengan alam di sekitar mereka ya. Seperti itu. Jadi ketika anak itu calon-calon guru itu dididik secara baik ya, mereka akan mampu mengembangkan sekolah guru itu dengan baik ya. Dan ini kelihatannya masih perlu waktu panjang ya untuk bisa seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan yang seperti ini juga akan dikembangkan secara serius ya oleh pemerintah ya, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia itu dapat meningkat ya untuk kemajuan bangsa kita ke depan. Baik Pak Sultan, saya kira sudah cukup ya perbincangan kita kali ini ya. Kita sudah berbincang dengan Pak Sultan panjang lebar mengenai pengembangan sekolah alam ya. Sekolah alam yang sudah berkembang di Indonesia. Ini adalah sekolah yang inovatif ya, baik dari sisi kurikulum, metode pengajarannya, ya, hubungan guru, murid, orang tua, dan komunitas pun juga mengalami pembaruan ya, dan bisa memberikan suatu hasil yang baik bagi murid seperti yang tadi kita diskusikan dengan Pak Sultan. Nah, mudah-mudahan ke depan model pendidikan semacam ini dapat berkembang lebih jauh lagi. Bahkan harapan kita itu dapat menjadi kurikulum resmi di Indonesia, sehingga kemudian sistem pendidikan kita ke depan itu akan menjadi lebih efektif. Baik Pak Sultan, terima kasih atas waktunya ya. Kita sudah berbincang-bincang dengan tema yang menarik sekali ini ya. Dan kita akan berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih.